Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat ya di pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah masuk pekan keempat nih. Pekan keempat berarti udah setengah perjalanan menuju UTS. Tapi sayangnya kita kehilangan 2 kali kuliah ya. Yang pertama waktu itu saya tidak bisa memberikan kuliah karena departemen dalam hal ini Prodi S3 Fisika sedang ada visitasi akreditasi BAN PT, sehingga saya harus standby di departemen tadi Rabu dan Kamis pagi sampai sore, sampai malam malah. Lalu pekan lalu libur ya ternyata. Oke, jadi kita ketinggalan banyak. Nah, pekan lalu saya sudah berikan file yang nomor 3, itu bercerita tentang bagaimana bekerjanya sebuah dioda. Jadi sudah ada narasinya, jadi tolong dilihat PowerPoint-nya, didengarkan penjelasan saya. Lebih bagusnya lagi kalau seandainya kamu bisa juga lihat-lihat dulu file PPT nomor 2-nya. Nomor 2-nya itu cerita tentang bagaimana semikonduktor bekerja. Agak fisika banget, tapi bagus untuk menjadi dasar pemikiran kita ketika kita akan melihat bagaimana dioda dan transistor bekerja. Tolong dibaca-baca yang PPT nomor 2. Nah, semua file PPT-nya sudah saya letakkan selain di Google Drive, juga saya letakkan di MS Team di sini ya. Jadi kamu buka file, nanti di situ ada materi kuliah Elektronika 1, diklik aja nanti terlihat semua PowerPoint-nya. Jadi habis ini bisa aja kamu langsung cek di file di Elektronika 1, lalu di situ ada materi kuliahnya. Silakan dilihat-lihat, baca-baca ya. Oke, kita mulai saja. Hari ini kita ingin cerita tentang BJT fundamental. BJT itu arti dari bipolar junction transistor. Berarti transistor nih, gitu ya. Yang akan kita bicarakan transistor, dan setengah perjalanan kuliah ini sebagian besar bercerita tentang transistor. Jadi hari ini sampai nanti UTS ceritanya tentang transistor terus. Jadi saya berharap sih kamu pay attention-nya lebih tinggi gitu ya, sehingga mudah-mudahan pemahamannya bisa lebih banyak, terserapnya lebih banyak. Karena akan kita pelajari ke depannya terus akan tentang transistor. Kita awali dengan bagaimana si transistor bekerja. Dan transistor yang kita bahas adalah transistor bipolar junction. Karena nanti memang ada jenis transistor lain, Pak. Ada transistor field effect transistor, FET singkatannya. Jadi efek dari medan magnet, medan listrik. Kalau ini karena ada bipolar. Bipolar itu mengacu pada maksudnya adalah dua polaritas. Dua polaritas, kalau kamu seandainya lihat di PPT nomor 3, kemarin kita punya dioda yang sebenarnya terdiri dari dioda jenis P dan jenis N. Semikonduktor tipe P dan tipe N yang kemudian ditempel jadi satu. Ketika kita punya bahan semikonduktor tipe P dan tipe N ditempel jadi satu, maka itu jadi sebuah dioda, gitu ya. Nah, si two polarities ini mengacu pada tadi P dan N tadi. Ada semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Mereka ditempelkan sehingga ada junction di antara mereka. Ada junction di antara mereka. Begitu ya. Oke, kita lihat detailnya seperti apa. Sudah terbayang, mudah-mudahan terjadi. Oke, sekarang saya sudah berada di halaman 2. Mohon maaf jika saya matikan mic-nya ya. Suaranya keluar jika tidak. Oke. Baik. Ini adalah satu set transistor dasarnya gitu ya. Dasarnya kita belum bicara langsung ke komponennya. Ini baru dasar sebuah transistor dibangun. Jadi dibangun dari
menggabungkan bahan-bahan semikonduktor. Ada semikonduktor tipe N di sini. Mohon maaf ya, tetangga saya sedang memperbaiki rumah, jadi mungkin agak terganggu dengan suara tukang. Jadi ada semikonduktor tipe N di sini, yang atas ini. Lalu ada semikonduktor tipe P yang tengah, dan ada semikonduktor tipe N lagi yang bawah. Nah, semikonduktor ini ditempelkan jadi satu. Jadi sebuah device elektronik yang namanya transistor. Terus kita sebutnya transistor NPN gitu, karena gabungan dari semikonduktor tipe N, tipe P, dan tipe N. Sehingga terus kita nanti bilangnya transistor NPN. Nah, nanti ada kebalikannya namanya transistor PNP. Kalau PNP ya berarti menggabungkan antara tipe P, tipe N, dan tipe P gitu ya. Sekarang kita NPN aja dulu deh. Ya. Tipe N itu bermakna bahwa sebagian besar, sebentar ya, saya tutup pintu dulu, mudah-mudahan suaranya lebih kecil deh tukangnya. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi, mana tadi? Jadi, tipe N itu diindikasikan dengan banyaknya pembawa muatan pada semikonduktor itu adalah elektron gitu. Banyak elektron, sementara tipe P berarti banyak muatan positif, hole dalam hal ini, tipe N yang tadi ya. Mereka digabungkan, kemudian dikasih nama kolektor, basis, emitor. Nah, ini yang kita kenal di transistor nanti. Ada kaki basis, kaki kolektor, kaki emitor. Dan ini akan kita diskusikan terus ke belakang nih. Basis, emitor, kolektor, basis, emitor, kolektor. Basis B, kolektor C, emitor E gitu ya. Basis, kolektor, emitor. Nah, ketika dipasang, maka nanti level dopingnya itu beda-beda. Jadi bahan semikonduktor itu kita bisa doping, N-nya banyak berarti di dopingnya banyak, N-nya dikit berarti N-nya sedikit gitu. Di doping P ya juga begitu ya. Kita doping P-nya banyak maka dia akan dapat pembawa muatan P yang banyak, dopingnya sedikit. Nah, di sini dikasih penjelasan bahwa bagian kolektor di dopingnya sedang-sedang saja. Sementara di bagian basis dopingnya dikit. Di emitor dopingnya banyak. Nah, maksudnya di doping banyak itu berarti dia banyak membawa muatan. Banyak pembawa muatan, bisa itu hole ataupun elektron gitu ya. Kalau dia N berarti elektron, kalau dia P berarti hole. Jadi mampu mengalirkan arus listrik yang banyak gitu, karena dia membawa peluang elektron bebas kalau dia N, kalau hole yang bebas kalau dia P. Kemudian materialnya ya tadi ya, kalau dia kolektor ya N, basis P, emitornya N, jadi kita sebutnya NPN. Kebalikannya jadi PNP. Physically-nya artinya beneran wujudnya si barangnya, kolektor itu besar. Sebagian besar dari sebuah transistor badannya isinya adalah kolektor. Lalu basis itu paling kecil, tipis banget gitu ya. Udah di dopingnya paling kecil, bentuknya pun badannya paling kecil. Sementara si emitor, walaupun dia di dopingnya paling banyak, tapi ternyata fisiknya itu sedang-sedang saja ya. Oke, ketika mereka ditempelkan, tiga-tiganya, maka tadi saya pesan, aduh lupa saya. Tolong dibaca-baca yang bab 2-nya, mudah-mudahan kamu kurios ya waktu dapat file yang nomor 3 kemarin, kamu, ini harusnya ada nomor 2-nya gitu. Kamu baca-baca dulu nomor 2-nya. Ketika sebuah bahan semikonduktor ditempelkan, misalnya antara N dan P, maka akan terbentuk yang namanya depletion layer. Depletion layer itu seperti dinding penghalang gitu, dinding penghalang antara P dan N. Harusnya si P dan N itu bisa lewat gitu ya si muatannya. Tapi seperti ada dinding penghalang karena terjadi ionisasi pada daerah junction-nya. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai depletion layer. Pada bahan semikonduktor silikon, maka depletion layer itu dinyatakan dengan tegangan 0,7 volt. Kalau dia germanium 0,3 volt.
gitu ya. Jadi ini halangan yang harus kita atasi nih untuk bisa lewat arus listrik. Begitu pula pada daerah yang sini. Pada daerah antara basis dengan emitor juga terdapat depletion layer. Nah, bentuk yang seperti ini dengan sifat-sifatnya tadi, ada depletion layer-nya, ada pembawa muatan mayoritasnya beda-beda. Kemudian kalau digabungkan itu seolah-olah, Pak, ini kan seperti dioda nih dua nih, Pak. Iya, emang ini seperti dioda. Ini juga seperti dioda, Pak, ada P dan N. Iya, ini juga sebuah dioda. Sehingga kalau digambar, bentuk ini digambar simbolnya jadi begini nih, ada basis B di sini, lalu ada kolektor di sini, ada emitor di sini. Nah, antara basis dan emitor itu membentuk satu buah dioda. Iya kan, ada P dan N. Ada P dan N gitu. P dan N antara basis dan emitor. Maka ini satu buah dioda. Dioda anoda katoda gitu ya. Katodanya negatif, anodanya positif. Ini anoda, ini katoda. Begitu juga antara basis dengan kolektor. Basis dengan kolektor, dia akan membentuk sebuah dioda lain ya. Ini anoda, ini katoda. Oke, ini skema dasar dari sebuah transistor. Ada yang mau tanya sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Pelan-pelan nih, saya berusaha untuk pelan-pelan. Tidak ada? Baik ya, aman-aman aja sampai sejauh ini. Kita lanjutkan. Nah, untuk bisa bekerja, maka si transistor itu harus saya bias gitu. Harus saya bias berarti harus saya berikan power supply. Dibias sama seperti dioda kemarin, mudah-mudahan kamu sudah baca-baca, kalau diberikan dibaca-baca ya. Dioda itu bisa bias maju, bias mundur kan begitu ya. Kalau dia dibias maju, dia akan mengalirkan arus, dia dibias mundur, dia akan tidak mengalirkan arus gitu. Nah, si transistor kita juga akan dibias. Lihat, ini adalah gambar rangkaian pembiasan transistor yang paling sederhana. Ini adalah pembiasan transistor yang paling sederhana. Ini adalah kolektornya. Ini ada C. Kemudian ini ada bagian basisnya yang kecil, tipis gitu. Dan ini adalah bagian emitornya. Nah, coba kita lihat pelan-pelan ya. Si kolektor itu diberikan tahanan, lalu diberikan tegangan positif di sini. Sementara si basis diberikan tahanan, diberikan tegangan positif juga. Si emitor lihat, si emitor diberikan tegangan negatif. Gitu ya. Oke. Emitor diberikan tegangan negatif, basis diberikan tegangan positif. Apa yang kamu peroleh gitu ya? Apa yang kita peroleh kalau seandainya basis dengan emitor diberikan basisnya positif, emitornya negatif? Apa yang kita peroleh? Oke, sebelum sampai ke sana, di sini ada keterangan nih bahwa emitor itu tadi ya di dop sangat besar, gunanya sebenarnya untuk menginjek, untuk mensuplai, memberikan banyak sekali elektron bebas ke basis. Jadi si elektron bebas ini diharapkan banyak di sini karena kita dopingnya banyak, terus pindah ke basis gitu. Pindah ke basis. Nah, si basis katanya dopingnya dikit. Dia kan P nih ya. Dopingnya dikit, jadi antara elektron dan hole itu kan harusnya nempel gitu. Hole itu lubang, elektron itu orangnya gitu. Hole itu kursi, elektron itu orangnya tuh duduk di kursi itu. Tapi kalau seandainya kursinya kosong, orangnya kan bingung mau ngapain nih gitu. Di sini nih, basisnya itu kursinya banyak kursi kosongnya tidak banyak, sorry maksudnya. Karena dia didoping hanya sedikit. Karena didopingnya sedikit, maka diharapkan elektron yang tadi banyak di emitor pindah ke basis, dia tidak sempat untuk duduk di hole-nya basis. Kemudian kita bilangnya tidak sempat untuk melakukan rekombinasi gitu, antara elektron dan hole di sini. Oh, berarti di sini banyak elektron bebas jadinya, Pak. Iya. Sehingga diharapkan si elektron yang dari emitor ini sampai di sini bebas, bingung dia mau kemana, pindah ke kolektor gitu. Makanya to pass emitter injected current to go to all collector.
Jadi dia di-doping sedikit, harapannya agar emitor yang tadi sudah susah payah memberikan elektron bebas di sini ke basis, elektronnya itu tidak diam di sini, tapi terus pindah ke kolektor karena kursinya sedikit kok gitu ya. Ngapain nih, kemana lagi? Pindahlah ke sini, pindah ke kolektor. Kolektor itu di dopingnya lumayan, ya. Tadi katanya sedang. Nah, si kolektor itulah yang akan menerima elektron yang dari sini. Nah, itu tugasnya mereka. Nah, kita lihat prosesnya sekarang, ya. Kok bisa begitu caranya, Pak? Jadi si basis diberikan positif, si emitor diberikan negatif. Apa yang terjadi pada basis dan emitor? Kita bicaranya ini adalah dioda misalnya, ya. Bentar. Jadi kalau kita hanya lihat basis dan emitor, maka seolah-olah saya punya dioda ini emitor, lalu ini basis. Kemudian ini didapat tegangan positif, ini dapat tegangan negatif. Apa yang terjadi pada dioda itu? Bias maju, gitu ya. Karena dia bias maju, maka akan ada arus yang mengalir, gitu. Arus mengalir I, ya. Tapi kita bicaranya elektron dulu, berarti elektron akan ada jalan ke sana elektronnya, gitu. Elektron itu kan arahnya kebalikan dari arus konvensional yang kita kenal, gitu ya. Jadi kalau arus itu mengalir dari positif ke negatif, kebalikannya elektron ke sana. Jadi ada elektron yang jalan ke sana karena basis dan emitor dibias maju. Kok dibias maju, Pak? Iya, karena si basis itu diberikan positif, emitor diberikan negatif. Sehingga akhirnya kita peroleh kondisi yang ini gitu. Ketika banyak elektron ada di sini, ada di basis. Karena itu tadi, ini bias maju, maka elektron yang ada di emitor pindah semua ke basis. Nah, di basis itu hole-nya sedikit tadi sudah saya sampaikan ini ya, si dopingnya sedikit. Karena dia di dopingnya sedikit, maka elektron yang ada di sini tuh berkeliaran aja gitu. Tidak duduk di kursinya, tidak duduk di hole. Karena dia positif ya. Nah, berkeliaran terus ada peluang untuk pindah ke kolektor. Kenapa begitu? Karena kolektor dibias mundur. Jadi lihat, kolektor kan positif, kasih tegangan positif, basis juga kasih tegangan positif. Jadi kalau saya gambar begini. Jadi tadi kan juga sebuah dioda ya. Ini di basis. Sekarang kita lihat bagian yang ini, bagian yang basis kolektor. Jadi saya punya basis yang diberikan tegangan positif, saya punya kolektor yang juga diberikan tegangan positif, ya enggak? Ya. Jadi basisnya diberikan positif, si kolektor juga diberikan positif. Ini kan positif nih. Basisnya positif, lalu kolektor juga positif. Jadi sama-sama positif, tapi ini lebih positif gitu. Di basis lebih positif daripada kolektor. Akibatnya apa? Dioda yang ini, dioda yang kedua, dioda basis kolektor itu dibias mundur. Kalau dibias mundur, arusnya kan ngalir ke sana, ke atas. Si elektronnya pindah gitu. Karena di sini lebih positif gitu ya. Sehingga sorry ini NPN ya. NPN sorry, kebalik saya gambarnya. Maaf ya, maaf. Saya nggak hapus deh. Ini kan NPN. Saya gambarnya sebelah sini ya. NPN itu berarti diodanya terbalik. Nah, iya enggak? Ini kolektor, ini basis. Karena ini N, ini P kan? Harusnya begitu, ya terbalik. Saya ulang ya. Jadi yang basis kolektor, di kolektornya diberikan positif, basisnya diberikan positif. Jadi ini positif, tapi kolektor itu lebih positif.
daripada basis. Sehingga dioda yang kedua, dioda basis kolektor itu dibias mundur. Itu bukan dibias maju. Jadi basis emitor dibias maju, basis kolektor dibias mundur. Nah, karena dia dibias mundur, maka akan ada arus mengalir ke bawah kalau kita gambarannya arus. Kalau dia dibias mundur, kalau dibias maju kan arusnya ke atas, tapi karena ini dibias mundur, maka akan ada arus mengalir ke sini. Dengan kata lain, akan ada elektron yang jalan ke atas. Sehingga elektron kita yang tadi banyak berkeliaran di basis, yang tadi ini bingung nih mau kemana nih gitu ya, karena tempat duduk di basisnya udah penuh, karena kursinya kosongnya sedikit, di bawah dipaksa-paksa untuk jalan terus, di sini banyak peluang untuk bisa lewat gitu. Sehingga dia akan lari ke sana, ke power supply. Jadi seperti ini. Dengan kata lain, akan ada aliran elektron dari emitor ke basis, ke kolektor, dan muter. Itu yang terjadi. Atau kalau kita bicara arus, maka akan ada arus yang mengalir dari kolektor, lalu ke basis, dan ke emitor. Begitu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada? Oke, ada beberapa besaran yang mestinya kamu bisa cermati. Ada yang namanya VBE, tegangan basis ke emitor. Ada yang namanya VCE, tegangan kolektor ke emitor. Ada RC, ada VCC, ada VBB, ada RB. RB berarti R basis, RC R kolektor gitu ya. Yang penting sih ini nih, VCE berarti dari tegangan dari kolektor ke emitor. VBE berarti tegangan basis emitor. BE kan basis emitor, V tegangan. Jadi VBE berarti tegangan basis ke emitor. Nah, ini akan dipakai terus ke belakang, VBE, VC, VCE, VCC, RC, RB, dan seterusnya. Oke. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Baik. Saya yang tanya kalau gitu. Di sini akan banyak elektron tadi ya. Di sini akan ada banyak elektron, lalu akan juga ada elektron di sini. Nanti si elektron ini sebagian akan ke sini, begitu ya. Karena di sini ada kutub polaritas positif, elektron tentu saja akan tergoda untuk ke sini. Tapi sebagian akan ke sana, ke kolektor lalu ke sini. Saya ingin tanya, dalam peristiwa ini jumlah elektron yang paling besar ada di mana? Di emitor, di basis, atau di kolektor dalam kejadian ini? Jumlah elektronnya. Di bagian mana elektron paling banyak? Emitor ya, Pak. Di mana? Emitor ya. Good. Di emitor ya. Di emitor paling banyak gitu. Di emitor paling banyak. Lalu yang paling sedikit di mana? Elektronnya. Basis. Basis. Sisanya di kolektor kan begitu ya. Karena di basis itu sedikit sekali gitu ya. Basis itu dikit sekali karena tadi di awal sudah dikatakan bahwa basis itu dopingnya sedikit. Udah dopingnya sedikit, fisiknya juga paling sedikit kan begitu tadi fisiknya tuh. Nih, fisiknya paling kecil gitu. Sehingga elektron yang ada di basis itu sedikit sekali. Sehingga boleh saya katakan bahwa elektron yang ada di emitor itu hampir sama dengan elektron yang ada di kolektor. Yang ada di basis sedikit sekali. Nah, itu sebenarnya kan menunjukkan arus, ya enggak? Elektron yang ada di basis lalu kita kenalnya sebagai arus basis. Elektron yang ada di kolektor berarti kita sebutnya arus kolektor. Kebalikannya, elektron yang ada di emitor kita akan namakannya nanti arus emitor begitu, ya. Oke, sekarang kita bicara elektronikanya. Elektronikanya seperti apa? Karena kamu sudah paham tadi ya bahwa elektron di emitor besar, elektron di basis kecil, elektron di kolektor juga besar. Nah ini dia, seperti yang barusan temanmu katakan tadi bahwa arus emitor paling besar. Sorry, elektron yang di emitor paling besar atau dengan kata lain arus di emitor paling besar. Bisanya kemana? Ada di basis, ada di kolektor.
Tapi karena arus basis tadi kecil sekali, kamu juga sudah katakan tadi temanmu, bahwa elektron di basis itu dikit sekali, Pak. Jauh dibandingkan dengan kolektor. Maka saya boleh katakan arus kolektor itu sama dengan arus emitor. Begitu ya. Ini satu apa ya? Satu fenomena yang mestinya kita pahami benar bahwa seperti ini gitu. Lalu akhirnya kita punya satu besaran. Besaran yang menunjukkan bagaimana perbandingan antara arus basis terhadap arus kolektor. Bagaimana perbandingan antara arus kolektor terhadap arus emitor. Maaf. Yang namanya DC alfa nanti berarti ada alfa DC ya. Berarti nanti ada alfa AC Pak. Iya, nanti di belakangan kita bicara ya. Ini berarti kita bicara arus DC dulu. Ada beta DC, beta aja gitu deh kasih namanya. Alfa itu adalah perbandingan antara arus kolektor dengan arus emitor. Idealnya berapa? 1, ya enggak? Karena tadi kita asumsikan bahwa arus kolektor dengan arus emitor sama. 1, tapi biasanya 0,99 gitu. 0,95 gitu ya. Tapi idealnya 1. Beta berapa? Beta besar. Beta itu rasio antara arus kolektor dengan arus basis. Arus kolektor kan tadi besar. Arus basisnya kecil sekali. Sehingga beta itu harusnya bisa 200, 300 gitu. Gitu ya. Itu adalah ciri dari sebuah transistor tertentu. Jadi kalau kita bicara transistor ditanya berapa betanya? Harus tahu karena kamu sudah belajar transistor. Apa sih beta? Harus tahu. Beta itu adalah rasio dari arus kolektor terhadap arus basis. Nah, ini adalah simbol dari transistor. Akhirnya sekarang kita akan pakai ini seterusnya ke belakang ya. Ada bagian sini namanya bagian basis. Terus kita punya arus basis, ada bagian kolektor, terus kita sebutnya arus kolektor, dan ada bagian emitor, arus yang mengalir disebutnya arus emitor. Dia NPN, tanda panah ini menunjukkan N-nya. Gitu. Jadi tanda panah itu berarti N-nya, kalau ini N berarti sebelah sini P, ini N lagi. Kalau PNP begini, tanda panahnya ke dalam, ini kan tanda panahnya menunjukkan N-nya gitu ya. Ini N, berarti ini P gitu ya, kebalikannya. Oke, yang PNP nanti dulu deh ya. Yang NPN dulu. Oke, kalau kita lihat yang ini, apa sih yang terbayang oleh kamu? Yang terbayang saya adalah IB itu seolah-olah menjadi arus input, ya enggak? Ini sebagai inputnya nih gitu. Lalu outputnya bisa kita ambil di sini, IE atau kita ambil di IC. Ya. Nah, akhirnya apa yang kita peroleh? Kalau ini sebagai input, ini sebagai output. Berarti transistor saya itu seolah-olah menguatkan arus si beta tadi. Coba beta itu kalau dituliskan ini berarti IC sama dengan kan gitu. Ini kan kalau saya tulis jadinya IC sama dengan beta kali IB, ya enggak? Itu maknanya IC saya diperkuat gitu. Arus output saya jadi lebih besar ketika arus input saya kecil tadi. Seberapa besar? Beta gitu. Oh, akhirnya beta itu formulanya seperti ini, rasio antara IC dan IB. Tapi dengan kata lain, pada pemakaiannya kita boleh katakan bahwa beta itu menunjukkan penguatan arusnya. Beta itu menunjukkan penguatan arusnya ketika saya punya arus IB yang kecil, masuk ke transistor, IB yang kecil masuk ke transistor, lalu outputnya di sini, ataupun di sini, saya dapatkan arus IC yang baru, yang sangat besar karena dikuatkan sekian kali. Dikuatkan sebesar beta. Sehingga orang terus bilang, berapa penguatan arusnya? Itu berarti berapa betanya gitu. Ya, ini 200, 300, dan seterusnya. Nah, itu akhirnya menjadi salah satu ciri khas sebuah transistor, bahwa dia digunakan untuk menguatkan arus. Jadi arus input beta B yang basis yang kecil tadi dikuatkan oleh beta menjadi arus kolektor yang besar. Jadi tugasnya
transistor adalah menguatkan arus, salah satunya ya. Menguatkan arus itu dengan kata lain juga menguatkan daya nanti. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Menguatkan arus itu beda dengan menguatkan tegangan ya. Misalnya kamu punya handphone. Kamu dengarkan handphone kamu dengarkan musik gitu ya. Ini handphone kamu dengarkan musik pakai headset. Headset yang kecil gitu ya. Nah, headset itu. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya, pakai earphone kedengeran. Karena kamu pakai earphone yang dayanya kecil. Tapi suaranya gede Pak, ya karena nempel di kuping gitu ya. Tapi sekarang saya ingin dengarkan pakai pakai speaker yang besar. Speakernya yang tukang ngamen keliling yang didorong-dorong pakai gerobak gitu. Oh, speaker yang besar. Saya ingin dengarkan pakai itu. Terus selalu si handphone kamu hubungi langsung ke sana gitu. Bunyi nggak? Nggak bunyi. Sinyalnya sampai ya, sinyal kamu yang itu sampai, tapi itu hanya tegangannya saya. Arusnya nggak cukup besar gitu untuk menggerakkan koil yang ada di speaker gerobak tadi. Untuk itu saya butuh penguat di sini. Penguat daya itu ya dayanya dikuatkan. Arusnya diperbesar untuk menggerakkan koil yang ada di speaker yang besar tadi. Nah, disitulah salah satu fungsinya dari transistor, menguatkan arus. Atau terus kita bilangnya menguatkan daya. Terus kita kenal apa yang namanya power amplifier gitu ya. Kalau kamu penggemar sound system pada mobil misalnya, speakernya diganti yang besar, maka kamu butuh power amplifier untuk mendrive si speaker yang besar-besar tadi. Nggak bisa kamu pasangi handphone langsung bisa keluar suaranya, itu nggak bisa. Harus ada amplifiernya. Begitu ya, itu contoh penggunaannya saja. Ada yang mau tanya sampai di sini? Bapak, saya mau tanya Pak, Boleh. untuk gambar yang sebelumnya Pak, yang di gambar NPN itu, tapi IC-nya itu ke arah masuk gitu ya Pak, tapi itu tetap harus output ya? Oke, ini ya. Iya Pak. Saat kenapa suara kayak gini? Maaf, ini saya kok suaranya. Oke, good. Jadi arah ini baru konfigurasi dasar sebuah transistor ya. Transistor ya begini gini. Walaupun dia arahnya ke dalam sini, saya kan bisa pasang si speaker saya di luar. Jadi saya bisa pasangnya gini nih, Mbak. Ini kasih resistor, terus nanti misalnya gitu ya, ini ke ground. Nah gitu misalnya. Nah kan nanti si transistor itu kadang-kadang akan ada arus mengalir, akan juga stop. Tidak ada arus mengalir. Ketika tidak ada arus mengalir, dia akan sini. Nah, pada saat itulah arus kolektornya akan ada di output kita. Bisa itu sebuah speaker, bisa itu yang lain gitu ya. Jadi dipasangnya tetap di kaki kolektor, nanti arusnya tidak harus ke bawah. Kalau ini ke bawah boleh, tapi bisa juga sana. Atau bisa juga ini saya pasangnya di sini speakernya misalnya gitu ya, terus baru keluar ke ground ke bawah. Bisa saja seperti itu. Begitu Mbak, mudah-mudahan menjawab. Nanti di rangkaian ke belakang mungkin agak lebih jelas lagi terlihat jawabannya, mungkin bisa diperoleh. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ada lagi mau tanya? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kita lihat rangkaian yang pertama, yang paling sederhana yang kita sebut sebagai common emitter connection. C, common emitter. Jadi
sebenarnya common itu ada 3, ada common emitter, ada common collector, dan common base. Common itu maksudnya di-ground-kan gitu, ya. Jadi kalau common emitter berarti emitternya di-ground-kan. Kalau common collector, kolektornya di-ground-kan. Kalau common base, basisnya di-ground-kan. Nah, sekarang kita lihat common emitter dulu deh. Common emitter itu berarti emitternya di-ground-kan. Ini nih rangkaiannya nih. Oh, ini emitternya nih, ya kan? Emitternya ini di-ground-kan. Makanya terus kita sebutnya common emitter. Rangkaiannya persis seperti ini. Ada R basis, ada tegangan di sini VBB, lalu ada R kolektor RC, dan ada VCC. Oke ya. Tolong dicermati dulu gambar yang ini. Jadi ini basis, ini emitter, ini kolektor, gitu. Lalu dipasangi R basis, di basisnya diberi tegangan basis positif. Kolektor diberi R kolektor, diberi tegangan positif VCC. Lalu kita punya tegangan basis ke emitter, jadi titik ini dan titik ini, tegangan titik B dan E itu tegangan basis emitter. Kita juga punya tegangan VCE, tegangan kolektor emitter, dari titik kolektor ke titik emitter. Jadi kamu pasangi voltmeter gitu ya, misalnya satu probe-nya di sini, satu lagi ujungnya di sini. Voltmeternya, maka kita akan baca tegangannya adalah tegangan VCE. Oke, ini ada beberapa penjelasannya. Katanya tegangan basis atau R basis itu akan mengontrol arus basis. Tegangan basis atau R basis akan mengontrol arus basis. Akibatnya, arus basis nanti kita bisa atur. Kalau arus basis kita bisa atur, maka kita bisa tentukan berapa arus kolektor, ya enggak? Karena tadi arus kolektor adalah beta dikali arus basis. Ingat yang tadi beta ya. Yang tadi. Arus kolektor adalah beta kali IB. Ya. Sehingga kalau seandainya saya bisa mengontrol arus basis, caranya gimana ngontrol arus basisnya? Ya kita tentukan berapa RB atau VBB. Kalau kita bisa mengontrol arus basis, maka kita bisa juga menentukan besarnya arus kolektor, karena kita punya ini tadi. Beta kan konstan, gitu ya. Oke, jadi tugasnya rangkaian ini ternyata saya akan mendapatkan arus kolektor tertentu dengan cara mengatur-ngatur arus basisnya, gampangnya gitu. Terus gimana caranya arus basis saya bisa tentukan? Gitu kan pertanyaannya ya. Caranya gimana ya Pak? Kok arus basisnya bisa ditentukan? Oke. Sekarang rangkaian yang ini berubah jadi ini. Sama aja ya. Ini ground, terus tadi negatifnya di ground, negatif ini ground. Ini sebenarnya ditarik jadi satu ya ini gitu ya. Nah kamu lihat ini saja nih, bagian yang ini saja. Tolong lihat yang ini saja. Dilihat bagian yang ini saja nih. Nah, bagian itu saja yang dilihat. Kalau kita hanya lihat bagian itu saja, aduh gambarnya di mana nih? Saya akan gambar begini ya di sini ya. Ada R, kemudian ada basis, terus ada dioda. Ini emitter. Ini emitter, di sini basis, ya enggak? Ini tadi VBB. Ini RB. Oke. Ini dioda. Sudah terlihat ya, jadi yang ini itu persis sama dengan seolah-olah seperti ini. Ada VBB, ada RB, terus titik B basis, lalu basis emitter itu kan seperti dioda, basis emitter, emitternya di sini. Nah, berapa arus yang mengalir di sini kan itu IB. Berapa arus yang mengalir kalau kita ikuti hukum Ohm, arus yang mengalir kan V, hukum Ohm kan itu VIR. Hingga I-nya ya V per R kan gampangnya gitu. Tinggal R-nya dijelas, R-nya adalah R basis, cuma ada satu kok R di sini, R basis saja kok. Ya, R-nya jelas hanya ada R basis,
Berapa V-nya? V-nya berarti tegangan di sini berapa, dikurangi tegangan di sini. Tegangan di sini adalah tegangan basis emitor, tegangan dioda. Tegangannya depletion layer, berapa? 0,7 volt. Ini makanya slide yang nomor 3 kemarin sudah ada tuh penjelasannya. Lebih detail lagi di slide nomor 2 sebenarnya. Ini keluarnya dari mana, ya. Nanti tolong dibaca-baca. Sehingga akhirnya saya dapatkan dari hukum Ohm tadi berapa arus IB, V per R, V-nya adalah VBB dikurangi VBE dibagi RB. Oke, akhirnya saya dapat IB gitu. Dalam contoh gambar ini, kalau ini 2 volt, ini 100 kilo, maka saya dapatkan VBB dikurangi 0,7 berarti 2 dikurangi 0,7, 1,3 dibagi 100 kilo, dapatlah arusnya berapa, gitu ya. Nanti ditanya lagi berapa arus kolektornya? Arus kolektornya kamu tinggal masukkan persamaan yang ini. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Tidak ada? Good. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, si VBE ini kadang-kadang kita bisa anggap 0 kalau kita anggap dia adalah ideal. Tapi bisa juga bernilai 0,7 kalau di situ disebutkan kita melakukan pendekatan kedua gitu. Ya. Pendekatan kedua. Jadi kalau pada pendekatan kedua kita masukkan tegangan VBE-nya 0,7. Tapi kalau di soal disebutkan ideal gitu ya, transistor ideal, oh VBE-nya 0 aja. Kalau 0 aja kan enak, tinggal 2 dibagi 100 kilo gitu ya. Baik, kita lihat contoh soalnya nih. Sama dengan tadi ya, udah nggak usah deh ya. Betanya dikasih tahu tuh. Jadi kalau kita lanjutkan mengerjakan yang tadi, kita cari IB-nya dulu. IB itu VBB 2 dikurangi VBE. Karena ini menggunakan pendekatan kedua, maka VBE-nya 0,7 dibagi R-nya 100 kilo. Jadi 1,3 dibagi 100 kilo. Jelek. Kira-kira jadinya 1,3 100 kilo itu 10 pangkat minus 5 ya. 10 pangkat minus 5 ampere. Berarti kalau mau 10 pangkat 6 berarti ini harusnya, bentar, hapus dulu. Jadi harusnya jawabannya adalah 13 mikroampere. Gitu ya. Benar nggak? Lalu berapa IC-nya kan gitu? Ya karena yang ditanya calculate arus kolektor. Jadi IC adalah beta kali IB. 200 kali 1, kali 13 mikroampere. Kira-kira 26 ya, 2,6 miliampere. Gitu. Kira-kira jawabannya. Saya? Ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, IB-nya kan kita bisa atur-atur tuh ya. IB-nya atur-atur, maka saya punya kurva yang lain namanya kurva kolektor. Inti dari pertemuan kita hari ini sebenarnya akan membahas si kurva kolektor ini nanti ya. Di ujung akhir kita akan, dan beberapa kuliah berikutnya kita hanya diskusi tentang kurva kolektor. Jadi IB tadi kita bisa atur-atur dengan mengatur-atur VBB dan RB. Jadi IB-nya kita atur-atur. Nah, misalnya tadi ya kita dapatkan IB-nya itu 10 mikro. Nah, kurvanya tuh seperti ini. Pada satu saat,
pada satu saat si arus kolektor itu besar sekali, bukan besar sekali, kecil ya, sorry. Pada satu saat arus kolektor itu tidak ada karena si transistornya belum bilangnya belum di on kan lah gampangnya gitu ya, transistornya belum jalan. Nah pada daerah ini kemudian sesudah basis emitor bias maju, basis kolektor bias mundur, akan ada arus mengalir di kolektor yang konstan. Kenapa konstan? Karena arus basisnya juga konstan, 10 mikro. Arus basisnya konstan karena kita bisa membuat ini konstan dan ini konstan, kan begitu. Ya. Kalau VBB konstan, RB konstan, maka saya dapatkan IB konstan. IB konstan, akhirnya arus kolektor juga konstan ini. Ini adalah arus kolektor pada saat IB-nya 10 mikro. Kemudian kalau diteruskan kita akan dapatkan daerah breakdown seperti ini. Nah, daerah ini, daerah yang masih datar tadi, kita sebutnya sebagai daerah aktif. Daerah di sini ketika tegangannya kecil tapi arusnya ada, itu ada daerah saturasi. VCE-nya 0 ya, di sini nih. Di sini VCE-nya 0 tapi arusnya ada, maka itu saturasi, arusnya besar sekali. Padahal tegangannya 0 gitu ya. Sementara ini adalah daerah breakdown-nya ketika VCE-nya besar gitu ya. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff, kita lihat sekarang yang sini. Kalau tadi kita lihatnya yang sebelah sini, sekarang kita lihatnya yang bagian kolektor. Jadi tolong yang dilihat adalah yang ini. Nah, itu. Lihat yang itu saja, maka saya akan dapatkan begini. Saya punya VCC di atas, lalu punya R, C, lalu ada titik C di sini. Kemudian ada basis lah gitu ya. Terus ada emitor, ground. Ini kolektor, ini basis, ini emitor, ini VCC, ini RC. Gitu. Nah, yang ingin kita cari itu VCE. VCE itu tegangan dari sini. Ya. VCE itu tegangan dari sini ke sini. Kalau di gambar ini berarti tegangan ini nih. Tegangan dari sini ke sini. Nah, kalau kita ingat hukum Kirchhoff, maka tegangan ini adalah tegangan ini VCC dikurangi tegangan di sini gitu. Kamu sudah belajar Kirchhoff waktu SMA, saya paham. Waktu di kuliah harusnya sudah belajar listrik magnet. Kalau nggak salah sekarang ya baru belajar listrik magnetnya ya. Fisika dasarnya ya. Mudah-mudahan sudah masuk Kirchhoff. Kalau belum, tolong dilihat-lihat deh lagi bagaimana Kirchhoff ya. Jadi menurut Kirchhoff, kita cari tegangan ini nih gitu, VCE. Yang kita cari tegangan ini VCE, atau ini gambar di sini yang cakep deh. VCE itu ini nih, tegangan dari sini sampai sini. Tegangan dari sini sampai sini itu VCE. VCE itu adalah VCC dikurangi tegangan yang jatuh di R gitu. Kalau di sini 12, Kirchhoff kan gitu. Kirchhoff itu kalau saya punya satu loop tertutup, ya, sekilas saja ya, Kirchhoff deh. Kalau Kirchhoff kan begini nih. Ini misalnya, ini 12 volt, ini R1, ini R2 misalnya. Kirchhoff bilang bahwa jumlah tegangan pada sebuah loop tertutup itu sama dengan 0. Artinya saya punya 12 volt ini, akan diberikan ke tegangan R1 itu 3 volt, sisanya akan diberikan ke sini gitu. Jadi kalau 12 volt kita punya di power supply, di sini 3 volt, maka di sini 9 volt di R2-nya. Itu Kirchhoff gitu ya. Nah, sama dalam kasus si transistor kita punya VCC modalnya nih. Ditanya berapa ini VCE? Oh, kalau gitu menurut Kirchhoff katanya dalam sebuah loop tertutup, loop tertutupnya kan ini.
Jumlah tegangan sama dengan 0, berarti ini sama dengan ini tambah ini gitu. VCC sama dengan tegangan di RC ditambah tegangan VCE. Balik deh, saya cuma pengen cari VCE kok. VCE adalah VCC dikurangi ICRC, sehingga saya dapatkan persamaan yang sederhana seperti ini. Gitu ya, VCE sama dengan VCC dikurangi ICRC. Apa sih Pak ini Pak nanti gitu ya, ini buat apa sih? Nah, pelan-pelan ya. Pelan-pelan kamu lihat deh, di sini ada IC, di sini ada VCE. Di sini ada C, di sini ada VCE. Oh, jangan-jangan persamaan ini menghubungkan kurva ini gitu ya, karena di sini ada IC dan di sini ada VCE. Dan memang iya, ya nanti kita akan diskusikan bagaimana hubungan antara persamaan ini dengan kurva ini. Baik, sampai di sini dulu yang mau tanya, karena ini akan menjadi dasar pekerjaan berikutnya. Harus paham dulu. Tidak ada. Saya lanjutkan ya, kalau tidak ada. Nah, ini satu contoh saja ketika si transistor saya divariasikan IB-nya nih, ini IB-nya nih. IB-nya variasikan ya, ketika IB-nya 0 dia ada di sini IC-nya, IB-nya naik, maka saya lakukan kurva ini. Daerah aktifnya mana? Daerah aktifnya yang ini tadi ya, yang datar, IC-nya datar. Daerah breakdown-nya mana? Breakdown-nya adalah daerah sini, cut off. Ini nih, gitu ya. Daerah saturasinya mana? Daerah saturasinya adalah saturasinya ketika VCE-nya 0. Atau sampai di sinilah, sampai 1 volt kira-kira ya. Nah, ini adalah daerah saturasi. Gitu ya. Jadi, akhirnya kamu punya 3 daerah. Daerah aktif yang ini, daerah cut off yang ini, ketika IC-nya 0, daerah saturasi ketika IC-nya maksimum, VCE-nya 0. Nah, 3 daerah itu yang akan kita pakai ke belakangnya nanti. Saturasi, cut off, dan aktif. Daerah saturasi berarti ada di sini, ketika VCN-nya 0, arusnya besar, saturasi kan jenuh gitu. Kenapa jenuh? Karena terlalu banyak. Siapa yang banyak? Arusnya gitu ya. Daerah cut off itu kan off. Potong lah, off, berhenti. Apa yang berhenti? Arusnya nggak ada lagi. Pada saat itu tegangannya maksimum. Gitu ya. VCE-nya maksimum. Arusnya 0. Lalu ada daerah aktif. Gini. Baik. Saya mau tanya sampai di sini? So far so good. Kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh perhitungannya. Saya punya transistor dipasang begini, 10 volt VBB, dia RC dan VCC. Dikasih tahu betanya 300. Hitunglah berapa arus basis, arus kolektor, VCE, dan disipasi daya. Arus basisnya tadi ya, tinggal masukin rumus saja kok, gampang nih. VBB-nya 10, VBE-nya 0,7, RB-nya 1 mega dapat. IC adalah beta kali IB. IB-nya dapat, betanya ini, IC dapat. VCE adalah VCC dikurangi ICRC. VCC-nya dapat dari gambar, IC-nya dapat dari perhitungan ini, RC-nya dari gambar. Dapat ini. Disipasi daya VCE kali IC. VCE-nya ada, IC-nya di sini. Disipasi daya itu berarti panas yang sampai ke transistor. Karena sebagian besar badan transistor adalah kolektor, maka panas itu sebagian besar adanya di kolektor. Sehingga yang dipakai adalah arus kolektor. Ini menunjukkan seberapa panasnya dia gitu. Kalau disipasi dayanya besar, berarti dia bisa tahan panas cukup besar.
Makanya transistor kan kadang-kadang panas tuh. Kalau kamu punya rangkaian elektronik suka panas, yang panas itu transistornya gitu. Suka dipasangi pendingin gitu ya. Nah, yang dipasangi pendingin adalah bagian transistor adalah bagian kolektornya. Nah, rangkaian ini sama ya. Ini hanya ground-nya dipisah gitu. Rangkaian ini pun sama dengan ini. Sama. Ini kan dapat VCC 10 volt. Dia karena sama-sama 10 volt, ya udah jadikan satu aja 10 voltnya di sini gitu. Ini ground, emitornya ground, ini ground. Jadi 3 gambar ini sama semua. Cuma di gambarnya aja beda-beda ya. Tapi sebenarnya itu adalah rangkaian yang sama. Jadi nggak kaget karena kita belajarnya pakai yang ini, ketika UTS dikasih gambar ini, ih kok beda nih gitu ya. Nggak usah kaget ya, karena ini adalah rangkaian yang sama. Baik, ada yang mau tanya sampai sini? Tidak ada? Lanjutkan ya. Ini adalah summary dari tadi, common emitter. Common emitter, oh ini idealnya ini pendekatan kedua. Ketika ideal, IB-nya VBB dibagi RB. Kalau pendekatan kedua ada 0,7 volt VBE. Jadi VB-nya 0, VB-nya 0,7 kalau pendekatan kedua. Ini berarti tidak ada VBE, 0, ini ada. IC-nya tadi beta kali IB sama, VC-nya sama, VCC, ICRC sama ya. Beda dikit hasilnya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, kita masuk ke bagian utama dari diskusi kita hari ini. Apa yang namanya garis beban. Jadi panjang lebar tadi cerita tentang VBB, IB, VCE, ICRC gitu. Tujuannya ke sini nih. Apa yang disebut sebagai garis beban. Jadi tadi kita kan sudah punya kurva ini. Kurva antara IC dengan VCE. Terus kita punya daerah ini gitu ya. Yang tadi itu yang biru, yang ada daerah aktif, ada saturasi, ada daerah cut off. Nah, terus kita punya persamaan ini tadi nih. VCE sama dengan VCC dikurangi ICRC tadi. Nah, ini kalau saya rubah dikit tadi sudah saya singgung-singgung. Kita punya VCE di sini, ada VCE di sumbu X, ada IC di sini, ada IC di sumbu Y. Udah saya rubah dikit menjadi ini. Iya enggak? IC sama dengan VCC dikurangi VCE dibagi RC. Persamaan apa sih itu? Gitu ya. Itu adalah persamaan garis lurus, ya enggak? Ini kalau saya tuliskan boleh begini, IC sama dengan sama dengan apa ya? VCC dibagi RC dikurangi VCE bagi Y. Ingat persamaan garis lurus Y sama dengan apa? BX boleh tambah konstanta gitu. Ini adalah persamaan garis lurus ya enggak? Sama enggak dengan yang di atas? Sama ya? Y-nya ini sama dengan IC. Ya emang sumbu Y kan gitu. B gradiennya adalah sumbu X-nya kan VCE. Ini sumbu X-nya. Berarti gradiennya adalah 1/RC. B. Lalu konstantanya adalah C, dalam hal ini konstantanya dulu nih. Persamaan garis lurusnya bagaimana membuatnya? Saya harus cari 2 titik ya kan? 2 titiknya di sini aja nih. Di titik ini berarti VCE kan 0. Titik ini ya, VCE 0. Kalau VCE 0, berarti VCE 0 ini 0. Sehingga saya dapatkan IC adalah VCC dibagi RC. Ini dia. VCC dibagi RC itu adalah arus kolektor saturasi, arus kolektor yang paling besar. Di sini, titik ini. Lalu titik yang bawah satunya lagi adalah di sini. Ketika IC-nya 0, ya enggak? Titik ini kan IC-nya 0. Kalau IC 0, ini 0. Tuh. Ini biar gampang lihatnya. Ini 0, maka ini 0. Sehingga saya boleh tulis VCE sama dengan VCC. Jadi titik ini adalah
nilai berapa? VCC, gampangnya gitu. Jadi kalau ngelihat gambar ini, berapa di sini? 15 volt loh, VCC-nya 15, kan gitu, ya. Tinggal cari berapa ini. Ini adalah VCC dibagi RC, VCC-nya 15, RC-nya 3 kilo, 15 bagi 3, 15 bagi 3, hasilnya 5 miliampere. Cari garisnya, serut. Nah, garis ini yang kemudian kita sebut sebagai garis beban. Garis beban, daerah tempat kita bekerja pada transistor yang dirangkai seperti ini. Pada transistor yang dirangkai seperti ini dengan harga komponennya ini, 3, RB berapa, ini 15, ini 15. Inilah daerah kerja kita nih yang merah ini. Yang kemudian kita sebutnya sebagai garis beban. Dengan harga RB tertentu, misalnya RB-nya 1 mega tadi, kita dapatkan IC-nya 1,43, VCE-nya 10,7. Tadi udah dikerjain belum ya? Perasaan udah nih. Mana tadi yang 1 mega? Ini ya. 1 mega 2 kilo. Lupa saya. Oh, ini 3 kilo. Ya udahlah. Dengan RB 1 mega, kamu akan dapatkan IC-nya 1,43 dengan hitung-hitung yang tadi ya. Saya nggak hitung lagi. VC-nya dapat segini. Ini ada di mana nih? Titik ini. Titik ini ada di sini. Di dalam garis merah tadi. Jadi si IC 1,43 mungkin ada di sini. Ya, ini nih. Ada di sini, sementara 10,7 itu ada mungkin di sini. Yang ada di sini, sehingga saya dapatkan garisnya tuh, ini dia titiknya. Nah, titik ini yang kita sebut sebagai titik key. Titik question point, quiet point, resting point. Jadi dia sedang diam, si transistornya ada di sini. Transistornya sedang santai, diam, idle di titik ini. Jadi dia kadang-kadang bisa berada di posisi ini, kadang-kadang bisa berada di posisi yang lain. Jadi si transistor saya sekarang ada di sini dengan kondisi rangkaian seperti ini, ketika RB-nya 1 mega. Dia bisa jalan ke sana, jalan ke sini, sepanjang garis merah ini. Operasi si transistornya. Dari sini ada mau tanya? Nah, jadi ketika kita mengerjakan sebuah transistor, maka tugas utama sebagai seorang desainer, karena kamu diharapkan levelnya desainer ya. Kamu kan ini S1 fisika instrumentasi, sorry. Bukan instrumentasi lah. S1 lah gitu ya. Maka kamu levelnya ada desainer. Seorang desainer itu harus bisa mendesain di mana letak kerjanya transistor saya, misalnya ingin membuat rangkaian transistor. Oke, saya pengennya pakai pembiasan basis common emitter. Maka kamu buat rangkaian seperti ini. Terus dengan menentukan harga VBB, VCC, dan EC, saya dapatkan garis beban. Kemudian saya maunya titik Q-nya ada di mana nih? Di sini. Oh, tentukanlah berarti RB-nya ini, saya dapat ini, lalu titik Q-nya ada di sini. Titik Q itu idealnya ada di tengah ya. Di tengah. Kalau ini 15, bagusnya sih di 7,5 volt di sini gitu loh. Tengah tuh ke sana tengah, berarti kira-kira 2,5 dan 7,5 volt di sini. Jadi idealnya titik Q itu ada di tengah. Mau gampangnya gitu ya. Dalam kasus ini mungkin agak geser dikit. Oke, tugas kamu adalah membuat garis beban. Pada beberapa pertemuan ke depan nanti ceritanya tentang garis beban semua. Jadi tolong bagian yang halaman 10, 11, 12 ini kamu pahami benar gitu ya. Oh, 10 malah. 11, sorry. Halaman 11 ini kamu pahami benar bagaimana saya bisa mendapatkan garis beban. Bagaimana saya bisa menentukan titik Q-nya. Jadi perhitungan contoh-contoh yang tadi itu, ini nih VCE-nya ini, IC-nya ini. Ini kan sebenarnya menentukan titik Q, ya enggak? IC dan VCE itu koordinat ya pada garis beban tadi.
Ini sebenarnya menentukan titik Q nih. Kalau ini saya plot, titik ini ada di mana, IC dan VCE. Udah IC-nya berapa tadi, VCE-nya berapa, berarti ada di titik Q. Jadi yang kita kerjakan tadi di depan-depan, untuk mencari titik Q yang sebenarnya berada di garis beban, yang garis bebannya itu mengacu pada persamaan yang sederhana tadi. Ini menjadi. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Ini beberapa contoh variasi kalau seandainya saya ganti VCC-nya, diganti VCC-nya, rangkaiannya sama ya, PBB-nya sama, RC sama, jadi bisa. Kalau VCC-nya diganti 30 menjadi 9, maka saya dapatkan garis beban yang berbeda seperti ini. Miringnya sama tapi ternyata dia gesernya sih. Begitu ya. Kalau nggak percaya kamu bisa buktikan nanti. Pakai persamaan yang ini tadi, buktikan aja. Ya ganti VCC-nya, garis bebannya geser. Ini contoh lain kalau seandainya RC-nya saya ganti. VCC-nya tetap, PBB-nya tetap, RB-nya tetap, RC-nya saya ganti. RC-nya saya ganti, yang saya dapatkan kemiringannya beda-beda. Ya. Ini sifat-sifatnya saja. Kemiringannya beda-beda. Oke, akhirnya apa yang sudah kita pelajari hari ini mengacu pada halaman 14 ini. Bahwa kita sudah susah payah mencari tahu bagaimana transistor dibias. Bias maju pada basis emitor, bias mundur pada basis kolektor. Pasangi VCC, pasangi VBB, kasih RB, RC. Lalu dia bias maju, kita bisa hitung IB, dari IB kita bisa hitung IC, ya tadi, IB dihitung, IC dapat, VCE dapat. Nah, dua ini menunjukkan titik Q. Ya, titik Q. Lalu garis bebannya mana? Garis bebannya pakai persamaan yang ini tadi. VCC sama dengan VCE sama VCC ICRC, sehingga saya dapatkan garis beban. Gampangnya carilah VCE cutoff berapa? VCE cutoff berarti IC-nya 0, sehingga VCE cutoff adalah VCC. Oh, ini langsung dapat 15 volt dari gambar. IC saturasi adalah VCE-nya 0. Kalau VCE-nya 0, IC saturasi adalah VCC dibagi RC, dapat 5. Ini dibagi ini, ya 5. Nah, ini adalah garis bebannya yang merah. Titik Q-nya ini dari persamaan yang kita tadi kerjakan ini. Dari sini dapat titik Q. Nah, key point-nya ada di sini. Nah, key point-nya bisa digeser-geser, tergantung pada gain-nya tuh, lihat ya. Ketika betanya saya naikkan, dia ada di sini key point-nya. Ketika betanya saya turunkan, dia ada di sini. Begitu. Itu yang kita peroleh hari ini. Ada yang mau tanya sampai di sini? Baik ya. Si transistor akhirnya bisa kita operasikan ada di sini, di titik Q. Berarti dia akan mengeluarkan arus output I kolektor dengan arus input I basis. Atau saya ada di sini. Kalau ada di sini, IC-nya 0, ya enggak? Saya nggak mau di sini, Pak. Saya rubahlah, ada di sini. Pada saat di sini, IC-nya maksimum, VCE-nya 0, kan gitu. Akhirnya saya punya dua kegunaan dari transistor. Pertama, kalau seandainya transistor saya operasikan di sini saja. Operasikan di sini saja, maka saya punya arus input dikuatkan menjadi arus output ini. Oh, berarti dia menguatkan arus ketika saya ada di sini. Yang kedua, saya ingin transistor saya beroperasi kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini. Kadang-kadang tegangannya maksimum, arusnya 0, kadang-kadang arusnya maksimum, tegangannya 0. Kalau bicara arus, kadang-kadang arusnya ada, kadang-kadang arusnya tidak ada. Ada arus, tidak ada, ada arus, tidak ada. Nah, ada arus, tidak ada.
itu berarti dia sebagai switching. Ya kan, saklar. Saklar itu nyalakan lampu, ketika lampu nyala berarti ada arus besar. Ketika lampunya mati, arusnya 0 gitu. Nah, di sini nih. Ketika di sini ada arus besar, lampu nyala. Ketika di sini tidak ada arus, lampu mati. Gitu ya. Akhirnya transistor saya bisa digunakan sebagai dua kegunaan. Pertama, dia sebagai amplifier, menguatkan amplifying ketika Q-nya ada di sini. Ketika saya ada di tengah. Bisa juga sebagai switching. Ketika saya mondar-mandir antara saturasi, cut off, saturasi, cut off, saturasi, cut off, berarti saya gunakan dia sebagai switching. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saran saya PowerPoint yang kedua tolong dibaca-baca, sehingga mudah-mudahan depletion layer, VBE, kenapa 0,7 itu bisa terjawab di situ ya. Karena itu cara kerjanya dioda yang dasar. Coba dibaca-baca. Di bukunya juga ada penjelasannya, tolong dibaca. Buku bahasa Indonesianya juga ada kalau mau beli ya, terbitan Erlangga. Hard copy-nya juga ada. Kalau tidak ada yang tanya, saya buat summary-nya. Hari ini kita sudah belajar bagaimana bipolar junction transistor di bias. Fundamentalnya seperti apa. Basis emitor di bias mundur, basis kolektor di bias maju. Sorry, kebalik. Ya. Basis emitor di bias maju, basis kolektor di bias mundur. Lalu akan kita dapatkan arus. Arus kolektor dengan arus emitor ternyata sama besar, hampir sama ya, arus basis kecil sekali. Pada sebuah transistor, akhirnya kita punya rasio antara arus kolektor dengan arus emitor, alfa, yang nilainya mendekati 1, dan rasio antara arus kolektor dengan arus basis, beta, yang nilainya bisa 200, 300, yang menunjukkan penguatan arus pada transistor. Rangkaian yang paling mendasar adalah common emitter, pembiasan basis. Tadi sudah kita diskusikan bagaimana mencari VCE dan IC. VCE dan IC ternyata itu adalah titik key yang berada pada garis beban. Garis bebannya sendiri kita peroleh dari persamaan yang sederhana tadi, VCE sama dengan VCC dikurangi ICRC. Dari garis beban itu kita punya beberapa titik. Titik tengah itu adalah titik operasionalnya dia, titik key, question point-nya. Yang di bawah adalah titik cut off, yang di atas adalah saturasi. Akhirnya transistor kita bisa gunakan sebagai amplifying ketika berada di titik tengah, atau switching ketika kita ubah-ubah cut off, saturasi, cut off, saturasi. Nah ini ada contoh soal, tolong ini dikerjakan untuk PR ya. Untuk PR, kamu harus mencari gambar garis bebannya dari rangkaian ini. Gambar garis bebannya yang lengkap ya, termasuk key-nya di mana gitu ya. Mudah-mudahan kalau bisa mengerjakan ini, maka yang hari ini kita diskusikan kamu sudah paham. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan saja. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Sebentar Pak. ya. Sebentar, saya ini dulu ya sebenarnya apa? Saya download attendance dulu. Tolong dibaca ya yang nomor 2, nomor 3.